Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Casemiro tidak mau meninggalkan Manchester United dalam kondisi terpuruk demi gaji atau demi Manchester United. Casemiro mengungkapkan keinginan untuk menghabiskan sisa kontraknya di Manchester United yang bakal habis pada 2026 karena tidak meninggalkan timnya dalam kondisi terpuruk seperti saat ini. Saya masih punya sisa kontrak 1,5 tahun dan saya ingin menghabiskannya di Manchester, ungkap Casemiro. Casemiro sudah memasuki musim ketiganya berseragam Manchester United sejak diboyong dari Real Madrid pada 2022. Namun performanya menurun setelah sering dihantam badai cedera. Keadaan itu membuat masa depan pemain berusia 32 tahun itu tidak menentu. Casemiro bahkan sempat dikabarkan bakal meninggalkan MU pada bursa transfer Januari lalu. Ketika akhirnya dia tetap bersama klub ini, Casemiro menandaskan bahwa itu adalah bukti dirinya belum mau menyerah kepada situasi yang sedang dialaminya. Dia bahkan masih percaya diri bersaing dengan gelandang-gelandang muda Manchester United lain. Saya hanya perlu mempertahankan apa yang saya lakukan dengan penuh respect dan juga santun. Tentu saja saya ingin lebih sering bermain. Saya rasa tidak ada pemain yang mau dicadangkan dan saya ingin membantu klub di saat-saat seperti ini. Saya merasa nyaman di sini dan keluarga saya juga. Kami beradaptasi dengan baik. Kami bicara bahasa Inggris. Saya berterima kasih kepada fans dan juga klub. Saya bahagia di klub ini. Jadi cadangan? Tentu saja tidak. Itu hal lainnya, ungkap Casemiro. Sejak bergabung dengan MU pada 2022, Casemiro telah tampil 108 kali dan mencetak 15 gol dalam semua kompetisi. Pemain asal Brasil ini saat ini menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dalam klub, dengan gaji mencapai 375.000 pound sterling per minggu. Banyak masalah Amorim, banyak alasan saat bahwa MU tampil semakin buruk. Ruben Amorim, pelatih Manchester United, menggarisbawahi situasi sulit yang dialami timnya setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur. Kekalahan tersebut membuat Setan Merah terpuruk di posisi ke-15 klasemen sementara Premier League, satu peringkat lebih rendah dari posisi yang ditinggalkan Erik ten Hag sebelum Amorim mengambil alih. Kekalahan ini semakin mempersulit situasi United yang sudah dilanda krisis cedera dan performa yang buruk sepanjang musim ini. Amorim pun buka suara tentang segala masalah yang dihadapi timnya sejak dia mengambil alih. Dia mengungkapkan frustrasinya terutama terkait cedera yang menghabiskan banyak pemain inti. Amorim mengaku frustrasi dengan situasi cedera yang melanda skuadnya. Saat ini kondisi MU memang buruk. Banyak pemain menepi karena cedera dan umumnya cukup panjang. Saya selalu meminta waktu 1 minggu dan sayangnya dalam 1 minggu itu kami terus kehilangan pemain. Ini adalah momen di mana segalanya berjalan keliru, ungkap Amorim. Dia menjelaskan bahwa di awal pekan timnya masih memiliki skuad yang cukup untuk berlatih. Namun hari demi hari pemain-pemain inti mulai absen karena cedera. Saya tidak ingin menggunakan ini sebagai alasan. Setiap pelatih di dunia pasti menghadapi masalah seperti ini. Kami harus menghadapi tantangan ini, tambah dari Amorim. Krisis cedera ini memaksa Amorim untuk memasukkan 8 pemain muda ke dalam bangku cadangan yang semuanya belum pernah membuat debut di Premier League. Satu-satunya pemain yang dia masukkan ke lapangan adalah Chido Obi Martin, bintang muda 17 tahun yang masuk di menit-menit akhir untuk mencoba menyamakan kedudukan. Kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya, melakukan segalanya untuk memenangkan beberapa pertandingan dan menyelesaikan musim dengan baik. Apa yang kalian lihat dan bahas setiap minggu, saya juga melihatnya. Saya memiliki banyak masalah. Pekerjaan saya di sini sangat sulit, tetapi saya tetap berpegang pada keyakinan saya. Anda tumbuh dan belajar banyak hal dari situasi seperti ini, tutup dari Amorim. Konfirmasi Romano, kontrak tidak diperpanjang, pemain senior ini siap meninggalkan MU. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasi seputar masa depan Christian Eriksen. Dia memastikan bahwa sang gelandang tidak bakal lanjut di Manchester United pada musim depan. Selama bersama MU, penampilan Eriksen memang tergolong cukup baik. Namun di musim 2024-2025, dia tidak menjadi pilihan utama dari Ruben Amorim. Romano menyebut bahwa musim ini akan menjadi musim terakhir Eriksen di MU. Dia bakal pindah klub di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United sudah memutuskan untuk tidak lanjut dengan Christian Eriksen. Kontrak sang gelandang di Old Trafford pada musim panas nanti akan segera habis. Namun manajemen MU memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Ruben Amorim menilai sang gelandang tidak cocok dengan skema yang dirancang di MU, sehingga dia memilih untuk melepaskan sang pemain. Menurut laporan Romano, pihak Eriksen sudah mendengar keputusan Manchester United itu. Jadi mereka mulai bergerak untuk mencarikan sang pemain klub baru.
Eriksen dikabarkan masih memprioritaskan untuk bermain di Liga Top Eropa karena dia menilai dia masih bisa tampil kompetitif di kasta tertinggi. Namun dia juga tidak menutup kemungkinan lain, jadi mereka bakal mempelajari semua tawaran yang masuk nanti. Eriksen sendiri baru-baru ini absen saat Manchester United kalah dari Spurs. Gelandang flamboyan itu sakit sehingga dia harus menepi dari skuad Setan Merah. Rasmus Højlund jadi incaran klub Championship saat Manchester United membutuhkan dana transfer. Striker Manchester United Rasmus Højlund terancam dibuang ke klub kasta kedua Championship, Leeds United, setelah gagal tampil mengesankan bersama dengan Setan Merah. Sebagaimana diketahui, punggawa internasional Denmark itu diangkut MU dari Atalanta dengan mahar 74 juta euro pada musim panas 2023. Semula dia tampil cukup menggembirakan saat musim debutnya bersama MU dengan menjaringkan 16 gol dan 2 assist dalam 43 pertandingan di semua kompetisi. Sayangnya performa Rasmus Højlund menurun drastis sejak saat itu. Dia diganggu masalah cedera dan performanya memburuk, sehingga berujung kehilangan tempat dalam skuad racikan Ruben Amorim. Dengan performanya yang kurang memuaskan, Rasmus Højlund berpeluang dijual oleh Manchester United di bursa transfer selanjutnya. Laporan dari Football Transfer mengungkap, Setan Merah memang sedang ingin mengumpulkan dana untuk bermanuver di musim panas, sehingga mereka diduga mulai mempertimbangkan melepas pemuda Denmark itu. Klub Championship Leeds United berpeluang jadi calon pembeli Højlund dari MU. On the Minute dalam pemberitaannya yang dinukil dari Football Transfer menyebut pelatih kepala mereka, Daniel Farke, merupakan penggemar striker Setan Merah itu. Dia yakin bakal bisa mengeluarkan potensi terbaik dari Højlund di dalam klubnya. Hanya saja masih merujuk pada laporan yang sama, Leeds diprediksi hanya bakal mempertimbangkan langkah serius untuk merekrut Højlund jika mereka berhasil promosi ke Premier League. Sebagaimana diketahui, The White saat ini sedang berjuang agar bisa kembali memanaskan persaingan kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris. Mereka untuk sementara menghuni urutan kedua klasmen Championship dengan perolehan 69 poin. Cuma bermain sebentar, namun Ruben Amorim setuju dengan para fans Manchester United. Meski banyak fans Manchester United yang kecewa terhadap Ruben Amorim, sebab Amorim hanya menurunkan Cido Obi Martin di menit-menit akhir pertandingan. Namun manajer Manchester United Ruben Amorim baru-baru ini menjelaskan penilaiannya terhadap Cido Obi Martin. Dia menilai sang striker punya talenta untuk menjadi pembeda bagi skuad Setan Merah. Cido Obi Martin merupakan pemain muda yang sudah bersinar di dalam tim junior Manchester United. Sejak kedatangannya dari Arsenal, dia produktif mencetak gol bagi tim muda MU. Dan pada akhir pekan kemarin, Cido memasuki fase baru dalam karirnya. Dia resmi debut di dalam tim utama MU. Dia masuk di beberapa menit terakhir pada laga Spurs melawan MU. Dalam konferensi pers seusai laga, Amorim memberikan pujian terhadap sosok Cido Obi Martin. Dia menilai sang striker adalah predator yang berbahaya ketika dia berada di kotak penalti. Cido adalah pemain yang sangat cerdas. Dia mampu memaksimalkan setiap bola yang dia dapatkan di dalam kotak penalti, ungkap dari Amorim. Amorim menyebut bahwa dia sengaja baru memasukkan Cido di penghujung laga melawan Spurs. Dia menilai sang striker bisa menghadirkan pembeda di momen-momen sulit, sehingga dia memberikannya kesempatan untuk bermain. Pada pertandingan kemarin, saya awalnya merasa tidak perlu untuk melakukan pergantian pemain. Namun Cido adalah tipikal pemain yang bisa menciptakan perbedaan hanya dengan menerima satu umpan panjang. Jadi saya memasukkannya di pertandingan itu, tambah dari Amorim.